Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. 1. Kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 32 orang dan yang belum hadir berjumlah 18 orang. Agenda rapat paripurna. 1. Laporan Badan Anggaran sekaligus penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dan rancangan perubahan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ramperda tentang penataan kampung tua. 3. Penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ramperda tentang pengelolaan barang milik daerah. 4. Penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Yang memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD, Bapak Haji Muhammad Kamaludin. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Batamku. Hadirin dimohon berdiri.
menjunjung langit, sinar mentari damaikan hati ini. Berikan sumbangsi untuk pertiwi di bawah Melayu payung negeri. Tak pernah berhenti kita berdetak, tak pernah lelah kita berkasih, giat mencipta berkarya bersama tegakkan bila industri. Ayunkanlah engkau untuk maju bersama, gapai akhirat kita yang mulia. Berkaryalah demi bangsa tercinta, jayalah selalu Batam kotaku. Pernah berhenti kita berdetak, tak pernah lelah kita berkasih, giat mencipta teguh berkarya bersama tegakkan bila industri. Ayunkanlah engkau untuk maju bersama, gapai akhirat kita yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercinta, jayalah selalu Batam kotaku. Ayunkanlah engkau untuk maju bersama, gapai akhirat kita yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercinta. Cintanya majukanlah, jayalah selalu Batam kotaku. Cintanya majukanlah, jayalah selalu Batam kotaku. Jayalah selalu Batam kotaku. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam hadir bersama kita mewakili Kapolresta Barelang, Kompol Indra J. Malau. Terima kasih. Mewakili Kajari Batam, Bapak Muhammad Arfian SHMH. Terima kasih. Mewakili Dan Lanut, Letnan Anton Sidaputar. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, hadir bersama kita Pak Sekretaris Daerah, beserta Kepala OPD dan Kepala Kantor, serta Camat dan Lurah se-Kota Batam. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 32 orang. Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026, tepat pukul 10:49 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ke-10 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna kita mulai dengan agenda pertama, yaitu laporan Badan Anggaran sekaligus penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA _PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dan rancangan perubahan KUA _PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Sebagaimana diketahui, Wali Kota Batam menyampaikan rancangan KUA _PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 pada rapat paripurna tanggal 8 Juli 2026 dan rancangan perubahan KUA _PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2026 yang lalu. Untuk itu, kami atas nama DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam yang telah bekerja keras secara bersama-sama dalam melakukan pembahasan rancangan KUA PEPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dan rancangan perubahan KUA PEPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 hingga rampung dan penandatangan nota kesepakatan dapat dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, dinyatakan bahwa kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA PEPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Dan mengingat perlunya percepatan pelaksanaan tahapan pembahasan Ranperda perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 dan Ranperda APBD Kota Batam tahun 2027. Badan Musyawarah DPRD Kota Batam telah menjadwalkan rapat paripurna laporan Badan Anggaran pada hari ini. Untuk efisiensi waktu, kepada juru bicara Badan Anggaran dipersilahkan menyampaikan laporannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Laporan Badan Anggaran atas pembahasan kebijakan umum APBD Kota Batam
dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Batam Sabtu 15 Agustus 2026. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, Wakil Wali Kota Batam, Wakil Kepala BP Batam, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, Sekda, asisten, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM dan para undangan, rekan-rekan media, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kota Batam. Selanjutnya, perkenankan kami atas nama Badan Anggaran DPRD Kota Batam menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Badan Anggaran guna menyampaikan laporan hasil pembahasan kebijakan umum APBD Kota Batam dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2027. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Batam, khususnya Koordinator Badan Anggaran dan anggota Badan Anggaran, TAPD, serta seluruh OPD se-Kota Batam yang telah bersama membahas materi dan substansi rancangan KUA-PEPAS APBD tahun 2027. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa batas akhir pengesahan rancangan KUA-PEPAS APBD tahun anggaran 2027 adalah minggu kedua bulan Agustus. Oleh karena itu, Badan Anggaran pada hari ini menyampaikan dan membacakan laporan hasil pembahasan rancangan KUA-PEPAS APBD tahun 2027 sekaligus pengambilan keputusan serta penandatanganan nota kesepakatannya. Setelah melalui pembahasan yang sangat mendalam dan berlangsung secara maraton, maka perkenankan Badan Anggaran DPRD Kota Batam melaporkan di hadapan sidang paripurna sebagai berikut. 1. Kerangka asumsi makroekonomi daerah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran tahun 2027 diperkirakan sebesar 6,7 sampai 7,7%. Terjadi kenaikan dibanding dengan proyeksi tahun 2026 sebesar 6,4 sampai 7,4%. Proyeksi ini merupakan akselerasi dari kinerja industri manufaktur, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi. Proyeksi inflasi Kota Batam tahun 2027 diperkirakan sebesar 1,5 sampai dengan 3,5%. Relatif sama dengan tahun 2026 dan angka ini sama dengan target inflasi nasional yang disepakati pemerintah pusat.
Untuk itu perlu sinergi dari tim pengendali inflasi daerah untuk menjaga kelancaran pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi dengan stakeholder terkait. 2. Rencana pendapatan daerah. Rencana penerimaan pada rancangan pendapatan daerah Kota Batam tahun anggaran 2027 sebesar 4 triliun 548 miliar 340 juta 409 ribu rupiah, berubah setelah pembahasan Banggar menjadi 4 triliun 743 miliar 801 juta 102.200 rupiah, naik sebesar 195 miliar 460 juta 693.200 rupiah, yang terdiri dari, ya silakan tepuk tangan, apresiasi kepada pemerintah daerah yang potensi pendapatan kita alhamdulillah. Semoga wali kota dan wakil wali kota selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. 1. Pendapatan asli daerah pada rancangan KUAPEPAS 2027 sebesar 2 triliun 833 miliar 931 juta 558 ribu rupiah, berubah setelah pembahasan Banggar menjadi 3 triliun 21 miliar 306 juta 691.200 rupiah, atau naik sebesar 187 miliar 375 juta 133.200 rupiah. 2. Pendapatan transfer pada rancangan KUAPEPAS 2027 sebesar 1 triliun 714 miliar 408 juta 851 ribu rupiah, berubah setelah pembahasan Banggar menjadi 1 triliun 722 miliar 294 juta 411 ribu rupiah, naik sebesar 7 miliar 885 juta 560 ribu rupiah. 3. Lain-lain pendapatan yang sah pada rancangan KUAPEPAS tahun 2027 sebesar 0 rupiah setelah pembahasan Banggar menjadi 200 juta rupiah. Dengan demikian, rasio pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2027 sebesar 63,69% berbanding 36,31%. Pendapatan transfer. Ini artinya tingkat kemandirian keuangan pada APBD tahun 2027 Kota Batam sangat mandiri. Rincian penambahan pendapatan yaitu 1. Pajak daerah bertambah 140 miliar, reklame PBBP 2, BPHTB, makanan, minuman, tenaga listrik, perhotelan, hiburan, opsen PKB, opsen BBNKB. 2. Retribusi daerah bertambah 40 miliar 242 juta rupiah. Persampahan, parkir, los, kios, tempat rekreasi, pemanfaatan aset, PBG, RPTKA. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertambah 1 miliar rupiah dalam kurung dividen Bank Riau Kepri. 4. Pembiayaan daerah bertambah 16 miliar rupiah dalam kurung Silva. 5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 6 miliar 133 juta 133.133
Rp33.200. Dalam kurung BLUD, jasa giro penjualan aset. 6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp200 juta dalam kurung kapitasi puskesmas. 3. Rencana belanja daerah. Rancangan belanja pada KUAPEPAS tahun 2027 Rp4.340.409.000 bertambah pada pembahasan Banggar menjadi Rp4.801.102.200 naik sebesar Rp211.460.693.200. Adapun hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD se-Kota Batam yang dalam pembahasan mengalami kenaikan pendapatan daerah sehingga perlu diseimbangkan antara pendapatan dan belanja. Maka dari itu, Badan Anggaran bersama TAPD melakukan penambahan belanja pada pelayanan dasar masyarakat serta pembangunan infrastruktur pelayanan publik antara lain. 1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan. 2. DED RSUD dan penyediaan sarana prasarana kesehatan di RSUD dan puskesmas. 3. Penambahan pembangunan jalan lingkar Kota Batam. 4. Penambahan pelatihan pekerja dan pencari kerja. 5. Penambahan pelatihan ekonomi kreatif. 6. Penambahan untuk penanganan banjir. 7. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman. 8. Pelatihan terkait pencegahan dan penanganan bencana. 9. Pembangunan data kependudukan terintegrasi. 10. Pengadaan bus sekolah. 11. Penambahan pengecatan marka jalan. 12. Pembangunan lampu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas. 13. Penambahan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat kota. Penambahan pengadaan terkait pemberdayaan usaha nelayan. 15. Penambahan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dan promosi pariwisata. 16. Penambahan belanja subsidi sembako. 17. Penataan lapangan Engku Putri. 18. Penambahan beasiswa untuk mahasiswa. 19. Penambahan kegiatan untuk pendukung peningkatan pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor. 20. Penambahan hibah rumah ibadah. 21. Penambahan kegiatan untuk mendukung UMKM. 22. Penambahan dukungan sarana dan prasarana aparatur. 23. Penambahan hibah kepada instansi vertikal Kejaksaan Negeri Kota Batam. 4. Rencana pembiayaan daerah. Rencana penerimaan pembiayaan daerah pada KUAPEPAS tahun 2027 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp100 miliar. Pada kesepakatan pembahasan Badan Anggaran naik menjadi Rp116 miliar, naik sebesar Rp16 miliar. 5. Pemenuhan mandatory spending. 1. Fungsi pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.339.846.247.315 atau 27,57%. 2. Belanja infrastruktur pelayanan publik dianggarkan sebesar Rp1.872.607.301.804, 38,53%,
atau minimal 40% dari mandatory spending. 3. Belanja pegawai dianggarkan sebesar 1.611.361.831 rupiah atau 38,83% yang seharusnya maksimum 30% dari total APBD tahun 2027. Terhadap mandatory spending, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berisi minimal belanja pegawai sebagaimana tertuang pada pasal 146 dan minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana tertuang pada pasal 147 yang semula berlaku pada tahun 2027, maka melalui kebijakan pemerintah pusat yang diatur pada Undang-Undang APBN, pemberlakuannya dilakukan relaksasi agar tidak terjadi adanya pemutusan hubungan kerja massal untuk pegawai dan tetap mendorong agar pemenuhan minimal infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap. Demikianlah laporan hasil pembahasan rancangan KUAPEPAS APBD tahun anggaran 2027 atas kesepakatan yang telah dilakukan untuk KUAPEPAS APBD tahun 2027 tersebut. Postur APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 sebesar 4.891.102.200 rupiah adalah berimbang sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin hadirat yang berbahagia, atas hasil pembahasan rancangan KUAPEPAS APBD tahun 2027 dan setelah Badan Anggaran melaporkan pada rapat konsultasi yang dihadiri oleh pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi-fraksi serta mencermati hasil rapat konsultasi tersebut, maka melalui rapat paripurna yang terhormat ini kiranya KUAPEPAS tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Demikian laporan Badan Anggaran atas pembahasan rancangan KUAPEPAS APBD tahun anggaran 2027. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Pimpinan Badan Anggaran Haji Muhammad Kamaludin, Ketua. Haji Aweng Kurniawan, Waka 1. Budi Mardianto SEMM, Waka 2. Muhammad Yunus Muda SE, Waka 3. Koordinator Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan. Anggota Badan Anggaran Haji Arlon Feristo, Hajah Asnawati Atik SEMM, Kamarudin SEMM, Yefri Muhammad Diko Barcelona Marion, Haji Ahmad Surya, Muhammad Rudi ST, Setia Putra Tarigan, Dandis Raja Gugu ST, Manihun Raja Gugu SEMM, Jamson Silaban SH, Haji Joko Mulyono SHMH, Jimmy Siburian, Walventinius Tindaun AMD, Waria Burhanuddin AMD, Muhammad Safi'i STMM, Dr. Muhammad Mustafa SHMH, Dr. Andes Surya Makmur Nasution NM Hum, Amir Sah ST, Safari Ramadan SPDI, Tumbur Hutasuit SH, Muhammad Fadli SEMM, Muhammad Yunus SPI, Muhammad Rizki Aji Perdana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam, laporan Badan Anggaran atas pembahasan perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Kota Batam tahun anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Batam Sabtu 15 Agustus 2026. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, Wakil Wali Kota Batam, Wakil Kepala BP Batam, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, Sekda, asisten, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan para undangan, rekan-rekan media, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kota Batam. Selanjutkan, perkenankan kami atas nama Badan Anggaran DPRD Kota Batam menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Badan Anggaran guna menyampaikan laporan hasil pembahasan perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Kota Batam tahun anggaran 2026. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Batam, khususnya anggota Badan Anggaran, TAPD, dan seluruh OPD se-Kota Batam yang telah bersama membahas materi dan substansi rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berpedoman kepada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa batas akhir pengesahan rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 adalah minggu kedua bulan Agustus. Oleh karena itu, Badan Anggaran pada hari ini menyampaikan dan membacakan laporan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026, sekaligus mengembalikan keputusan serta penandatanganan nota kesepakatannya. Setelah melalui pembahasan yang sangat dinamis dan mendalam, maka perkenankan Badan Anggaran DPRD Kota Batam melaporkan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026 pada sidang rapat paripurna sebagai berikut. Kerangka asumsi makroekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4% sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi pembangunan infrastruktur, sektor industri, pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga didukung dengan adanya pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Batam, dan keberadaan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aero Teknik. Sedangkan inflasi Kota Batam diperkirakan pada kisaran 1,5% sampai dengan 3,5%, sama dengan target inflasi nasional yang disepakati pemerintah. Estimasi tersebut dapat dicapai melalui program yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, di antaranya menjaga kelancaran pasokan, melakukan operasi pasar,
menjaga kelancaran distribusi, melakukan kerjasama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait. Pendapatan daerah, rancangan perubahan pendapatan pada KUA PPAS tahun anggaran 2026 sebesar 4.256.591.228,11 rupiah. Dalam pembahasan badan anggaran berubah menjadi 4.304.974.19.144 rupiah, naik sebesar 49.454.287.916 rupiah yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah pada rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026 sebesar 2.233.667.084 rupiah. Dalam pembahasan badan anggaran naik menjadi 2.342.260.469 rupiah atau naik sebesar 59.138.593.385 rupiah. Terdiri dari 1. Pajak daerah. Rancangan perubahan pajak daerah pada KUA PPAS tahun anggaran 2026 sebesar 2.282.813.872 rupiah. Dalam pembahasan Banggar berubah menjadi 2.852.713.872 rupiah, naik sebesar 27 miliar rupiah. Restribusi daerah. Rancangan perubahan restribusi daerah pada KUA PPAS tahun anggaran 2026 sebesar 284.264.769.990 rupiah. Dalam pembahasan badan anggaran berubah menjadi 312.762.703.140 rupiah, naik sebesar 30.467.933.150 rupiah. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Rancangan perubahan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan pada KUA PPAS tahun anggaran 2026 besarnya tetap setelah pembahasan badan anggaran, yaitu 8.372.335.717 rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah. Rancangan perubahan lain-lain PAD yang sah pada KUA PPAS tahun anggaran 2026 sebesar 191.543.847.505 rupiah. Setelah pembahasan badan anggaran berubah menjadi 190.214.507.740 rupiah, naik sebesar 1.670.660.235 rupiah. Pendapatan transfer pada rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026 sebesar 1.584.284.278.027 rupiah dalam pembahasan badan anggaran berubah menjadi 1.589.972.558 rupiah, turun sebesar 9.684.305.469 rupiah.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.786.117,11. Kemudian dalam pembahasan badan anggaran besarannya tetap atau tidak ada perubahan. Belanja daerah. Rancangan belanja pada perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026 sebesar Rp4.508.835.264. Setelah pembahasan badan anggaran berubah menjadi Rp4.455.123.180 atas atau naik sebesar Rp4.454.287.916. Pembiayaan daerah. Rancangan pembiayaan sebesar Rp271.104.035,89, di mana besarannya tetap atau tidak terdapat perubahan. Pemenuhan mandatory spending. Fungsi pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.353.955.109 atau 29,20% dari minimal 20%. Belanja infrastruktur, pelayanan publik dianggarkan sebesar Rp1.573.846.274 atau 34,53% dari minimal 40%. Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.641.225.676.968 atau 36,5% dari maksimal 30% dari total APBD tahun anggaran 2027. Berdasarkan laporan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 serta kesepakatan yang telah dilakukan untuk rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 tersebut, postur perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 adalah berimbang sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, atas laporan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 dan setelah Badan Anggaran DPRD Kota Batam melaporkan pada rapat konsultasi yang dihadiri oleh pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi-fraksi serta mencermati hasil rapat konsultasi tersebut, maka melalui rapat paripurna yang terhormat ini, kiranya perubahan KUA dan perubahan PPAS Kota Batam tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota dan DPRD Kota Batam. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Batam atas pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kota Batam tahun anggaran 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, Ketua, Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua 1, Budi Mardianto SEMM, Wakil Ketua 2, Muhammad Yunus Muda SE, Wakil Ketua 3, Koordinator Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, Anggota, Haji Arlen Perispo, 2. Haji Asnawati Atik SEMM, 3. Kamarudin SEMM, 4. Yefri
5. Muhammad Diko Barcelona Marion. 6. Haji Ahmad Surya. 7. Muhammad Rudi ST. 8. Setia Putra Tarigan. 9. Dandis Raja Guguk ST. 10. Mangihut Raja Guguk SEMM. 11. Jamson Silaban SH. 12. Haji Joko Mulyono SHMH. 13. Jimmy Siburian. 14. Welvintius Tendown AMD. 15. Warya Burhanuddin AMD. 16. Muhammad Syafi'i STMM. 17. Muhammad Mustafa. 18. Dr. Andus Surya Makmur Nasution M. Hum. 19. Amir Shah ST. 20. Safari Ramadan SPDI. 21. Tumbur Hutasoid SH. 22. Muhammad Fadli SEMM. 23. Muhammad Yunus SPI. 24. Muhammad Rizki Aji Perdana. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadli, SEMM yang telah membacakan laporan dan anggaran terkait dengan KUA PPAS APBD 2027. Dan terima kasih kepada Dr. Muhammad Mustafa SHMH yang telah membacakan APBDB tahun 2026. Mencermati laporan Badan Anggaran sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku, Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam telah menyelesaikan rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dan rancangan perubahan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 yang antara lain memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaian. Pada akhirnya, arah kebijakan umum dan perubahan kebijakan umum APBD menjadi dasar dalam penyusunan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, dan kini rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dan rancangan perubahan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 sudah dapat disepakati dan keputusan diserahkan kepada rapat paripurna. Sebelum mengambil keputusan, perlu kami tanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara menyetujui rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dan rancangan perubahan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 disepakati dan dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan? Apakah disetujui? Terima kasih. Berikutnya Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD akan menandatangani nota kesepakatan, dan kepada Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD kami persilahkan mengambil tempat.
Selanjutnya rancangan KUA garis miring PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dan rancangan perubahan KUA garis miring PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 yang telah disepakati akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Batam dalam penyusunan RKA SKPD untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan Ranperda perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 dan Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda pertama telah selesai. Kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda tentang penataan kampung tua, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan keputusan DPRD Kota Batam nomor 032 tahun 2025, tanggal 22 Oktober 2025 tentang daftar urutan prioritas program pembentukan peraturan daerah atau Promperda Kota Batam tahun 2026, Ranperda tentang penataan kampung tua, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah dijadwalkan pada semester 1. Kemudian menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kota Batam nomor 670 garis miring 100.3.2 garis miring Sedda garis miring Romawi 7 garis miring 2026 tanggal 7 Juli 2026. Hal pengagendaan Ranperda dan nomor 823 garis miring 100.3.2 garis miring Sedda garis miring Romawi 7 garis miring 2026 tanggal 23 Juli 2026. Hal pengagendaan Ranperda, maka Badan Musyawarah telah menjadwalkan rapat paripurna penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda tentang penataan kampung tua, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah pada hari ini. Untuk efisiensi waktu, kepada Wali Kota Batam agar segera menyampaikan penjelasan atas Ranperda tersebut. Kepada Wali Kota Batam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pidato Wali Kota Batam terhadap penyampaian dan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang penataan kampung tua, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelum saya membacakan pidato, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa dini hari tadi, pukul 4.58 WIB, telah terjadi musibah nasional gempa di Nusa Tenggara Timur 7 skala Richter. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengheningkan cipta dan mendoakan semoga saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tetap diberikan kesabaran dan ketabahan. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Kota Batam. Yang saya hormati
rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, saudara Sekretaris Daerah, saudara Asisten, Staf Ahli Inspektur, Kepala Badan, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Batam, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang saya muliakan. Terlebih dahulu marilah kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir dalam rangka mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat dalam agenda penyampaian dan penjelasan atas Ranperda tentang penataan kampung tua, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Batam memandang bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan pondasi utama dalam menghasilkan kebijakan daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah. Pengajuan ketiga Ranperda ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Batam untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung pembangunan Kota Batam yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Adapun 3 rancangan peraturan daerah yang akan kami sampaikan meliputi: 1. Ranperda tentang penataan kampung tua, 2. Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, dan ketiga Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan penjelasan terhadap masing-masing rancangan peraturan daerah tersebut sebagai berikut. 1. Romawi Ranperda penataan kampung tua. Keberadaan kampung tua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah terbentuknya Kota Batam. Kampung tua memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dijaga keberadaannya sebagai identitas masyarakat Melayu di Kota Batam. Namun demikian, perkembangan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, industri, investasi, dan pariwisata telah menimbulkan berbagai dinamika, terutama berkaitan dengan pemanfaatan ruang, kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan kampung tua, sehingga diperlukan landasan hukum bagi pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan penataan kampung tua secara terpadu dengan tetap memberikan kepastian hukum terhadap legalitas hak atas tanah, melindungi keberadaan masyarakat asli, beserta nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, penataan kampung tua dilaksanakan agar selaras dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan Kota Batam secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Romawi Ranperda pengelolaan barang milik daerah. Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah disusun sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif
mengenai penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di Kota Batam. Materi muatan Ranperda ini harus mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penata usahaan, pembinaan, pengawasan hingga pengendalian. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib administrasi, tertib hukum, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta peningkatan nilai manfaat aset daerah bagi pembangunan Kota Batam. Tiga Romawi, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, perubahan peraturan daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menata dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan. Selain itu, penyusunan perubahan ini juga memperhatikan hasil masukan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Dengan penyempurnaan tersebut, pemerintah Kota Batam tetap berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara rasional dan akuntabel, sekaligus menciptakan kemudahan berusaha, menjaga iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif, berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat. Dapat kami sampaikan pada forum yang terhormat ini beberapa penyempurnaan pada sektor retribusi daerah. Pertama, pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya pelayanan pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Keuangan terhadap komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan harus disatukan ke dalam tarif pemotongan sehingga tidak lagi dipungut biaya secara terpisah. Selanjutnya, struktur tarif pemotongan rumanansia besar dan rumanansia kecil juga harus dilakukan penyesuaian. Selain itu, pemerintah Kota Batam juga menambahkan beberapa objek layanan baru dalam rancangan peraturan daerah ini, seperti pengkarkasan, pemotongan unggas modern, penggunaan freezer atau cold storage, dan sewa kandang penampungan. Kedua, pada sektor perhubungan, khususnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pemerintah Kota Batam memberikan relaksasi tarif stiker parkir. Tarif stiker parkir berlangganan. Kebijakan ini merupakan bentuk respon pemerintah Kota Batam terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat, sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Batam dengan harapan dapat meningkatkan keterjangkauan sekaligus mendorong kepatuhan. Ketiga, pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Transportasi atau Trans Batam dilakukan penambahan objek retribusi berupa sewa iklan pada Kopersit Bus serta sewa pool bus. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus membuka potensi sumber pendapatan daerah yang baru. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikianlah penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas rancangan peraturan daerah tentang penataan kampung tua
Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Ketiga rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan hari ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Batam dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Kiranya Ranperda ini dapat disetujui untuk ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dan dibahas bersama oleh tim pemerintah Kota Batam bersama Pansus DPRD Kota Batam sesuai mekanisme yang berlaku. Akhirnya, atas perhatian, kerjasama dan sinergi yang terjalin selama ini antara pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Indah sungguh pantai Melayu, tempat nelayan pergi memukat. Marilah kita bersatu padu, jadikan Batam semakin hebat. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan penjelasan atas Ranperda tentang penataan kampung tua, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Mekanisme selanjutnya adalah penyerahan dokumen Ranperda secara simbolis dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Kami persilahkan kepada Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD Kota Batam mengambil tempat. Demikian tadi telah kita saksikan bersama penyerahan Ranperda secara simbolis. Mekanisme selanjutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi
yang dijadwalkan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 yang akan datang. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna berakhir, kami segenap jajaran DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dengan semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, semoga seluruh rakyat Indonesia terus menjaga kedaulatan negara, menghadirkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, dan mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Angka 81 bukan sekedar hitungan tahun, namun merupakan identitas peringatan Hari Kemerdekaan, dan juga menjadi peringatan bahwa semangat gotong royong, kolaborasi, dan persatuan merupakan kunci untuk menghadapi tantangan serta membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, kuat, maju, dan berdaya saing. Ada 3 pantun dari DPRD Kota Batam. Apa tanda menjaga adat? Di hari Jumat berbaju Melayu. Apa tanda Indonesia hebat? Rakyat sejahtera, Indonesia maju. Burung Garuda terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Merah putih terus di hati, 81 tahun Indonesia mandiri. Berlayar tenang ke belakang padang, meskipun hujan cukup lebat. Jaga persaudaraan bangsa tersayang, untuk Batam yang semakin hebat. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna pada hari ini, sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam beserta jajarannya, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 12:01 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.